rem atau transmisi main panas. Konfigurasinya 6x4, maksudnya 6x4 tahu Pak? Jadi 6 titik roda, depannya 2 kanan kiri, belakang ada 4 titik roda, 4 titik roda itu yang dimaksud 6. Depan 2, belakang 4 itu yang dimaksud 6. Kali 4 itu sebagai roda penggeraknya yang bisa jadi penggerak adalah 4 titik roda, yaitu roda di belakang. Roda belakang ke 4 titik rodanya itu bisa sebagai penggerak kendaraan itu. Engine menggunakan Cummins LK375, Cummins LK375. 375 ini 375 horsepower. Kemudian gearboxnya atau transmisinya menggunakan FAS 12J ST 180T. 12 itu adalah speed kecepatan majunya. Kemudian koplingnya ukurannya adalah 430 mm atau 43 cm diameternya, diameter koplingnya. Kemudian axle-nya menggunakan double rejection gear, ya. Speed rasionya di angka 5,92. Wheelbase 405 cm atau 4 meter 4 meter, 4,05. Jadi wheelbase itu jarak sumbu roda depan dengan sumbu roda belakang bagian depan. Itu 4050 mm. Kemudian jarak belakang bagian depan dengan roda belakang bagian belakang itu 1350. Cabinnya tentunya D310 flat. Dia ada slippernya, ada tempat tidurnya. Kemudian remnya dual circuit. Maksudnya dual circuit adalah rem bagian depan sama rem belakang itu kerjanya itu sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu sirkuitnya, kebutuhan anginnya itu dipisah, tapi kerjanya sama, kerjanya bareng. Artinya ada jeda juga bareng. Dual circuit itu maksudnya itu. Jadi kalau bapak ngerem itu yang belakang misalnya ada kebocoran depan, bagian depan ada bocor atau ada sesuatu, itu masih ada rem belakang. Sebaliknya misalnya ada masalah di rem belakang, rem depannya masih bisa bekerja. Hanya nanti kemampuan pengeremannya pasti berkurang. Dengan dibantu oleh exhaust brake. Yang tadi saya bilang exhaust brake itu adalah rem yang memanfaatkan gas bekas atau gas knalpot. Jadi gas bekas hasil pembakaran mesin itu ditutup di pampat, jadi dia nggak keluar ke knalpot, tapi dipampat di ruang bakar di piston, sehingga dia nahan piston. Prinsip kerjanya seperti itu. Dengan nahan piston itu maka mesin itu akan nahan putaran roda. Jadi exhaust brake bekerja itu pakainya pada saat posisi gigi harus giginya masuk, tidak boleh di netral. Itu yang exhaust brake. Jadi pemakaian pada saat netral transmisinya. Kalau netral ya percuma, dia nggak akan ngerem kendaraan itu, hanya ngerem putaran mesinnya saja ditekan. Kemudian yang di solarnya kapasitasnya 200, yang punya bapak ini yang nanti dioperasikan adalah 280 liter.
Frame-nya itu lebar depannya 940 mili, lebar belakangnya 860 mili. Dia lebih lebar depan karena kan ada konstruksi mesin ya. Kemudian suspensinya depan belakang menggunakan spring atau per daun. Ban ukurannya 1200 atau 12.00 R20 ring 20 ring peleknya R20. Kapasitas akinya 165 ampere. Melalui tes uji keselamatan, tentunya segala itu sudah diuji tabrakan bukan itu, tapi bukan berkenan di bapak juga. Maksimum 76 kW. Kalau tadi saya sebutkan 375 horsepower itu konversinya dari 276 kW. Kalau dikonversi ke horsepower jadi 305 horsepower pada 2000 rpm. Jadi tenaga itu akan tercapai di horsepower yang disebutkan itu pada saat rpm mesin itu di angka 2000. Maksimum torque atau momen puntir mesin ya, itu di 1600 Nm pada rpm 1400. Jadi bapak harus tahu dulu di mesin itu horsepowernya berapa, angka berapa, di rpm berapa. Kemudian maksimum torque-nya atau momen puntirnya, tenaga puntirnya mesin itu di angka berapa. Kemudian di RPM berapa, itu sebagai driver, sebagai sopir itu harus paham. Unit yang dibawa itu harus mengenal unit. Jadi kalau bapak misalnya nanjak segala itu butuhnya apa? Butuhnya horsepower atau butuh momen puntir atau engine torque? Horsepower. Sepakat horsepower? Nah, sepakat. Kalau ada yang lain sebetulnya nggak apa, jangan ikutin karena orang jangan sampai nanti salah. Orang kecemplung kali, kalian ikutin 10 kali. Untuk pada saat kita nanjak yang dibutuhkan horsepower atau engine torque. Kemampuan tariknya, kemampuan nanjaknya, yang dibutuhkan horsepower apa? Engine torque-nya, momen puntir itu yang dibutuhkan. Mengatur RPM mesin ini, RPM tertinggi 2000 atau di RPM 1400 dijaga di situ. Misalnya dia turun, buru-buru oper pergi ke lebih. Nah, pertahankan di RPM engine torque yang 1700 itu dia justru lemah, nanjaknya lemah. Tapi kalau dipertahankan di 1400 itu tenaganya konstan. Nah, garis-garis itu inilah yang penanda di mana mesin atau engine itu menghasilkan momen puntir yang besar. Menghasilkan momen puntir yang besar. Jadi yang selama ini kalian tidak paham bahwa penjelasan propulsi atau apa kalian tidak paham ini, itu yang harus kalian sebagai driver tahu. Oke, udah lanjut. Jadi saya mau sharing ini
training ini metodenya santai, sharing ya. Yang penting ada kualitasnya bisa dipahami oleh bapak-bapak. Oke, lanjut. Engine 6 silinder inline supercharged intercooler. Maksudnya ini apa nih? Maksudnya adalah Dongfeng yang nanti bapak-bapak akan operasikan mempunyai 6 piston garis. Kan mesin itu ada yang 4 silinder, ada ya 6 silinder, 1 silinder, ada yang 2 silinder, ada yang 6 silinder V, ada yang 8 silinder V. Menggunakan turbo intercooler, turbo intercooler, maksudnya menggunakan turbo itu tahu yang dimaksud turbo tahu. Pembakaran. Kalau mesin lebih banyak pompa dia. Karena kalau yang mesinnya nggak pakai turbo, dia dasarnya hisapan piston. Tapi kalau yang dipasang turbo ruang bakar turbo. Kemudian dibantu dipasang juga dengan intercooler. Intercooler ini apa? Pendingin. Pendingin apa? Oli. Udara. Jadi karena udara yang dihisap, udara luar yang dihisap oleh turbo pompa masuk dalam, udara luar itu melalui turbo sendiri itu panas, sehingga udara yang dihisap tadi itu yang mau dimasukkan ke piston masuk ke turbo itu kan karena turbonya panas, udaranya juga radiasi menjadi panas, makanya dia didinginkan biar udara yang masuk ke ruang bakar efektif. Mesinnya nanti juga cuma panas. Ini maksimum horsepower. Maksimum horsepowernya 375 PS atau HP yang bersama. Kapasitas silinder cc-nya orang bilang kita biasa bahasanya cc. Mesin itu berapa cc? 9.500 liter. 9,5 liter. Jadi cc-nya 9.500 cc. Kalau konversi ke liter apa? Tora butir ya. Jadi ngatur RPM-nya bukan di RPM yang tertingginya, tapi di 1400 di angka yang di daerah hijau, Mulai, oke. Sekarang saya tanya, pada saat start awal itu yang dibutuhkan tenaga mesin atau putaran mesin? Putaran. Saat awal start itu yang dibutuhkan oleh mesin itu apa? Yang mengikuti bukan putar. Jadi kalau start itu ya gasnya jangan terlalu tinggi, serendah mungkin. Kemudian ini gambar ini yang tahu ini kenapa? Jadi spidol atau bahasa Inggrisnya upper plat atau orang bilang group ya, upper plat atau pressure plat. Kemudian ini release steering atau orang bilang lahar kedrung. Modus dan mengumpulkan putaran mesin keterangan Sip. Kamu sekolah di mana? saya sentuh otomotif Pak. Benar. Sorry, kapan putaran mesin harus diputus? Pada saat ini mau masukkan di perpindahan gigi dari netral ke masuk gigi
tinggi misalnya satu atau dua lebih detailnya. Jadi putusnya nggak karena mobil ini kan posisi dari ini. Oke. Ada kan? Jadi kan sistem pair coil, spring coil. Kalau Hino itu yang Hino 500 sama, sehingga dia konstan rata. Kalau pakai pair, kalau pairnya lemah sebelah, pasti nanti dia nggak sebelah. Hasilnya pas 12 DD, punya 12 dua Mundur. speed mundur. Ini satu perbandingan ininya 15,53. Empat, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, adalah biji di area biji low. 6 tindakan embryonya flag masuk ke biji satu lagi itu 7, 8, 9, 10, 11, 12.